Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, monggo, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, ya, sehingga kita masih bisa hadir di madrasah yang kita cintai ini, ya, untuk thalabul ilm, untuk kita sama-sama belajar. Tentunya kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang berkah, bermanfaat, sehingga kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Hari ini tanggal 12, ya. Tanggal 12 Mei ini bertepatan dengan tanggal 20 bulan Dzulqa'dah, ya, kita, ya. 20 berapa? 25, ya. 25 Dzulqa'dah. Ya. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Andi Endang hadir. Alhamdulillah. Bu Astuti hadir. Bu Bekti Rianti izin. Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Erni Maija hadir. Bu Eti Puji, Bu Etika izin. Bu Handayani hadir. Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti izin. Bu Hikmastuti, monggo, izin. Oke. Bu Lis Ismiati hadir. Pak Muntorik hadir, nggih. Bu Musinem hadir. Pak Puji masih sakit, syafa. Bu Rasmini hadir. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosida hadir. Bu Salbiah izin. Bu Salbiah sudah, ya, izin deh. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuriyati hadir. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Suriah izin. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsi, Pak Suparman hadir. Bu Surati izin. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih, Bu Subekti Laraning Tias
Hadir. Bu Siti Nurhayatun, Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni Yudianti, hadir. Bu Yulianti, oh sakit, syafahullah syifaan ajilan. Pak Rohadi, hadir nggih. Bu Mainur Hayati, hadirah. Pak Sugeng, hadir nggih. Bu Wiji Astuti, Bu Ningrum, izin nggih. Ya. Ada yang belum dipanggil Ibu, Bapak? Sampun sedaya nggih? Ya. Bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah taala kembali kita akan melanjutkan ya kajian kita, bahasan kita masih berkaitan dengan tauhid ya. Sebelumnya mungkin nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih di bulan Dzulqa'dah ya. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah bulan yang mulia ya. Disebutnya adalah min ashhuril hurum ya. Termasuk bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Jadi ada 4 ya bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya adalah apa? Rajab ya. Dzulqa'dah. Ada juga yang menyebut Dzulqi'dah, itu sama aja. Dzulqa'dah, Dzulqi'dah itu sama. Asal katanya dari qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk menetap ya. Alias di bulan ini dulu ya, sejarahnya itu adalah orang-orang Arab itu mereka berhenti dari berperang gitu ya. Berhenti dari berperang, mempersiapkan untuk melakukan ibadah haji. Jadi memang ibadah haji itu sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mulainya adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Jadi Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah ya. Dan kemudian menyerukan kepada orang-orang supaya datang ya ke Ka'bah untuk menjalankan yang namanya apa? Ibadah haji. Ya tawaf, ya sa'i dan seterusnya. Ya. Jadi itu sudah menjadi ajarannya Nabi Ibrahim. Dan awalnya orang-orang itu ya mereka ketika beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tetapi kemudian generasi ganti generasi, kemudian muncullah yang namanya kesyirikan. Maka kemudian diutuslah setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan lagi itu ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Monggo, Mbak. Jadi termasuk bulan yang mulia haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, okay. Ini nanti di bulan ini ada yang namanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang spesial ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih baik, lebih utama dari orang yang berjihad. Kemudian adalah Muharram, tuh. Bulan Muharram ya. Jadi 3 bulan ini berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya ini terpisah yaitu bulan Rajab.
Maka di 4 bulan yang haram ini, yang mulia ini, maka Allah lipat gandakan yang namanya pahala. Nah, ini yang perlu kita terus ingat gitu ya. Jadi spesialnya adalah orang beribadah di 4 bulan ini maka pahalanya berlipat ganda, ya. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain, ya. Walaupun memang nanti di yang sebelumnya bulan Ramadan itu jelas, ya. Jadi memang Allah itu memilih ada waktu-waktu yang spesial, ya, yang lebih utama dari yang lain. Atau juga Allah memilih di antara hambanya dispesialkan gitu ya. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi rasul, ya. Ada yang dipilih menjadi nabi, ya. Itu adalah hikmah Allah, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bebas memilih di antara hambanya yang kemudian diberikan keutamaan. Itu haknya siapa? Allah. Allah yang menciptakan, maka Allah ya bebas menentukan, kan gitu nggih. Ya. Termasuk juga di antara manusia ada yang diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kan gitu nggih. Walaupun mungkin sama-sama dari bapak ibu yang sama, kan gitu, tetapi bisa jadi yang satu pandai berdagang mungkin, ya, yang satu pinterin bertani. Itu semuanya adalah sudah menjadi ketetapan Allah, takdir dari Allah. Ada yang diciptakan laki-laki menjadi laki-laki, yang lain menjadi perempuan. Itu juga sudah menjadi apa? Wantu. Ada yang wantu. Ya, nanti kalau itu disebutnya adalah khunsa, ya. Jadi kalau khunsa itu sebetulnya bukan yang sekarang kebanyakan itu, ya. Orang laki-laki tapi bertingkah seperti perempuan, bukan itu. Jadi nanti kalau di dalam syariat fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang punya nun sewu, ya. Punya dua alat kelamin. Memiliki 2 alat kelamin. Ini nanti di dalam khususnya biasanya dalam hal waris nanti, ya. Ini ya lanang iya, ya. Nah, ini nanti makanya nanti judulnya ada khunsa muskil. Jadi orang yang memiliki dua kelamin, maka nanti dilihat lebih condong yang mana, maka kemudian dipilih salah satu itu. Nah, Pak? Ya, dulu kalau belajar. Tapi itu memang terjadi, ada, ya. Jadi bukan yang kemudian laki-laki. Oh ya, itu beda lagi gitu, ya. Maka itu perlu di dalam ya, itu nanti kalau ya nanti itu condongnya kemana? Kalau lebih ke yang laki-laki berarti ya nanti bisa dioperasi, kan gitu, ya. Kemudian dijadikan laki-laki karena condongnya ada laki-laki, ya berarti disunat nantinya gitu. Ya. Alias tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu bermacam-macam, ya. Ada yang diberikan kelebihan, satu berbeda dengan yang lainnya. Maka ini sudah menjadi ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa jadi sama-sama dari orang tua yang sama, tetapi mungkin sama-sama perempuan, tapi yang satu memiliki kecantikan yang berbeda, kan gitu, ya. Maka ini sudah menjadi ketentuan Allah, ya. Maka yang menjadi atau sikap kita sebagai orang yang beriman adalah menerima, kan gitu, ya. Ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan kemudian memaksimalkan, ya, memaksimalkan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk apa? Beramal, beribadah. Karena tujuan Allah
menciptakan kita jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Ini apalagi di bulan-bulan yang utama ini, maka ini kan mendorong kita sebetulnya ya, ketika kita tahu kok pahalanya berlipat ganda, maka kita terdorong untuk apa? Bersemangat lagi gitu ya. Bukan berarti di luar bulan ini males-malesan, bukan. Tetapi ketika ada apa namanya keutamaan, maka orang itu akan terdorong gitu ya. Kayak orang belanja kalau tahu-tahu ada diskon besar kan gitu nggih. Yang awalnya nggak mau beli jadi beli karena ada ketertarikan ya. Beli 2 gratis 1 ya. Namun juga yang perlu diwaspadai juga Bapak Ibu semuanya, kalau tadi amal ibadah di bulan-bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, tetapi juga sama dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang haram ini juga akan berlipat. Ini yang menjadi juga kita tambah ya, tambah apa? Takut gitu ya. Ketika akan melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah, karena dosanya juga berlipat. Ini berurut-urut ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. 3 bulannya berurut-urut. Dan semoga kita termasuk kita mengisi waktu-waktu kita ya, umur kita, yaitu diantaranya dengan thalabul ilm ya, menuntut ilmu. Maka ini harapannya kita mendapatkan pahala yang lebih kan gitu ya. Nggih, itu apa namanya motivasi untuk saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terakhir kita sudah sampai masih membahas bab yang ketiga ya. Bab yang keempat. Bab ketiga, kandungan yang ke 4 apa kelima ini? 4 sudah. Ya. Berarti sekarang mau yang kelima nggih? Nggih, alhamdulillah ya. Jadi kita masih di bab yang ketiga, yaitu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan di kandungan bab yang lalu yang keempat ini disebutkan adalah sanjungan ya kepada siapa? Para tokoh wali ya. Yang dimaksud di sini adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi wali itu maksudnya adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi derajat wali itu bukan sifatnya adalah sesuatu yang diwariskan, bukan ya. Derajat wali itu adalah ya orang yang kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para wali ya, para wali ya. Dan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, generasi terbaik dari umatnya Nabi Muhammad adalah mereka orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi ya, kemudian beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman ya. Iya. Ini adalah orang disebutnya adalah tokoh wali gitu ya. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah wali itu hanya dulu saja di zaman Nabi? Enggak, sampai sekarang pun juga bisa orang kemudian tadi meraih derajat wali ya, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, yaitu tentunya dengan orang itu menjalankan ketaatan ya. Jadi ciri wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang punya ibadah yang kuat, tekun kan gitu nggih. Karena ada juga orang-orang yang menganggap wali tetapi ternyata amalannya itu jauh dari apa? Dari ketaatan kepada Allah ya.
Maka ini adalah nanti disebutnya wali palsu gitu ya. Karena ciri-ciri wali itu adalah tadi orang yang punya kedekatan dengan Allah. Bukan berarti wali itu dinilai dari hal-hal yang aneh-aneh kan gitu. Kadang-kadang orang menilai orang itu disebut wali karena punya kebiasaan aneh atau perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain kan gitu. Ya. Pokoknya ada orang yang karena dia belajar ilmu kanuragan katanya kan gitu ya. Sehingga apa? Dia bisa berjalan di atas air umpamanya gitu ya, berduduk di atas pelepah pohon kelapa gitu ya, nggak jatuh ya, alias punya ilmu apa, meringankan, itu ada ya. Tapi bedanya, nah, makanya nanti ada istilah karomah ya, mungkin pernah kita mendengar ya kata karomah. Ada karomah, ada lawannya adalah sihir. Sihir karomah dulu ya. Karomah itu adalah tadi keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, itu karomah, ya. Dan karomah ini nggak bisa dipelajari, Bapak Ibu, ya. Tidak bisa dipelajari, ya. Umpamanya karomah ini contoh, umpamanya ada orang yang terkenal dia alim kan gitu, nggih. Dia naik kendaraan gitu ya. Mungkin rombongan gitu ya, bis ya. Wal'iyadzubillah, ternyata bis itu mengalami apa? Kecelakaan kan gitu. Yang bahkan mungkin sampai masuk ke jurang gitu ya. Ternyata seluruh penumpangnya meninggal kecuali satu orang itu. Ya, itu ya karena orang itu kemudian tadi terkenal kedekatannya dengan Allah, maka Allah jaga. Ya memang karena memang belum ajalnya kan gitu ya. Maka Allah berikan perlindungan, bahkan bisa jadi orang itu apa? Ya sehat, nggak mengalami luka sedikit pun umpamanya. Maka ini karomah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan sihir, maka sihir ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Dan hukumnya adalah boleh atau enggak belajar sihir? Tidak boleh, ya. Tidak boleh, dan nanti itu termasuk dari perbuatan syirik, ya. Dan nanti di dalam Al-Quran juga dijelaskan, dulunya juga memang ada sejarahnya, ada yang mengatakan di dalam tafsir itu Allah mengutus 2 malaikat kan gitu ya, untuk mengajari yang namanya sihir, tetapi itu tujuannya adalah untuk ujian, untuk menguji. Kalau yang belajar berarti dia nanti terjerumus di dalam kesyirikan, yang tidak belajar maka dia adalah orang yang beriman. Maka ada juga orang-orang yang kemudian mempelajari itu, ya, dan ilmunya ya turun temurun. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Ya. Nabi tidak pernah mengajari sihir, ya. Ya buktinya Nabi ketika berperang gitu ya, Nabi juga terluka. Bahkan di kisahnya Nabi perang Uhud, ya, Nabi sampai kehilangan beberapa giginya kan gitu ya. Ini beda antara karomah dan sihir. Adapun kalau ini selain Nabi ya, karomah namanya. Tapi kalau nanti Nabi atau Rasul itu namanya adalah mukjizat. Mukjizat. Jadi nanti sebetulnya ada bahasan tersendiri tentang karomah ini, ya. Karena memang ya seperti yang kemarin kita sebutkan ya. Orang kemudian
berlebih-lebihan di dalam mengagungkan sosok seorang yang soleh, yang itu apa namanya, karena di dalamnya mereka memiliki tadi karomah, ya, tetapi kemudian disanjung-sanjung, ya, diagung-agungkan melebihi dari yang seharusnya, kan gitu. Ya boleh orang mencintai orang-orang yang beriman, para wali, iya betul. Tetapi tidak boleh kemudian berlebihan sampai menganggap, ya, wali itu walaupun sudah meninggal masih bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat, maka ini adalah menyamakan, ya, wali itu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dulunya diyakini punya banyak nopo karomah, kan gitu. Itu munculnya kemudian apa? Sifat ghulu yang kemarin kita sebutkan. Jadi di poin yang keempat ini adalah Allah menyanjung, ya, sanjungan kepada para tokoh wali, para sahabat Rasulullah, karena ada sebabnya, kan gitu nggih. Orang itu dipuji oleh Allah itu juga ada sebabnya. Ini disebutkan karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik. Poinnya, kalau kita ingin juga mendapatkan sanjungan seperti apa yang didapatkan oleh para tokoh wali itu, ya, maka kita juga meniru mereka, kan gitu nggih. Generasi terbaik. Dan Nabi sebetulnya sudah memberikan nasihat, sudah memberikan wasiat, gitu ya. Alaikum bisunnati, ya. Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi. Sunnahku itu maksudnya apa yang sudah menjadi ajaran Nabi. Dan juga Nabi mengisyaratkan kepada orang itu meniru generasi terbaik, ya. Wa sunnatil khulafa, ya. Dan juga ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh para khalifah, ya. Orang-orang yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Yaitu ada 4, ya, siapa? Abu Bakar, ya, itu yang pertama. Kemudian khalifah yang kedua Umar, ya, bin Khattab, ya. Kemudian sahabat Utsman, ya. Dan yang keempat adalah sahabat Ali radhiyallahu anhum jami'an, ya. Jadi itu mereka kan generasi terbaik, ya. Sadatul auliya, ya. Tokohnya para wali yaitu tadi khulafa ar-rasyidun, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, tahu betul gitu, ya. Bagaimana wahyu turun kepada Nabi, kan gitu, ya. Termasuk mereka adalah orang-orang yang mau berkorban, ya, bersama Nabi, berperang bersama Nabi. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau sahabat itu kan ketemu langsung dengan Nabi, kan gitu, ya, bisa melihat mukjizat Nabi, maka itu yang kemudian menjadikan mereka beriman. Belum tentu, ya. Dan kita pernah jelaskan bahwasanya hidayah orang itu kemudian meyakini akan Islam, gitu ya, beriman kepada Nabi, itu juga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya banyak juga orang-orang yang tidak kemudian beriman kepada Nabi walaupun sudah mengetahui, kan gitu, ya, akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling mudah adalah siapa? Paman Nabi, Abu Thalib, ya. Abu Thalib ini kan paman dan memang dekat dengan Nabi, ya. Bahkan Abu Thalib ini kan punya istilahnya punya apa? Punya andil, gitu ya. Punya jasa, gitu ya. Kalau boleh kita bilang punya jasa di dalam melindungi Nabi ketika awal-awal Nabi berdakwah, kan gitu, ya. Dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, ya. Tetapi apakah di akhir hayatnya Abu Thalib ini masuk Islam?
beriman ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah? Ternyata tidak, ya. Pamannya sendiri gitu ya. Orang yang dekat dengan Nabi, ya ini untuk menunjukkan bagaimana hidayah itu mutlak miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mereka seperti tadi kita sebutkan, memang ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka para sahabat, diberikan kesempatan hidup ya, bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, itu adalah yaitu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai generasi setelah generasinya para sahabat kan gitu nggih. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang diraih oleh para sahabat, generasi terbaik adalah kita meniru gitu ya, sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh mereka. Ya, di antaranya adalah bagaimana mereka gigih ya di dalam ya berdakwah, gigih di dalam menegakkan syariat kan gitu ya, beribadah kepada Allah ya, termasuk juga adalah bagaimana menjauhi yang namanya kesyirikan. Ini poin yang keempat ya. Kita lanjut ke poin yang kelima, atau sebelumnya ada yang mau disampaikan, didiskusikan, monggo. Poin yang keempat ini. Monggo. Ya. Yeah. Dan yang saya tanyakan ini tadi di Jawa, itu pada zaman itu kan ada para wali, beliau-beliaunya sebagai penyebar. Apakah masuk wali itu? Ya, wallahu taala alam bisawab ya. Kalau kita mendengar sejarah, memang juga ada yang menulis gitu ya, buku-buku tentang sejarah bagaimana Islam itu masuk ke tanah Jawa atau nanti ke Indonesia ya, diawali dari ujung Sumatera sana, makanya nanti disebutnya adalah Serambi Makkah kan gitu. Memang itu ada sejarahnya ya, dan ya tentunya mereka punya andil besar ya di dalam dakwah ya. Dan juga ada yang menyebutkan juga sahabat Nabi itu sampai ke Nusantara itu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi wallahu a'lam gitu ya. Ada orang yang memang berupaya untuk menelusuri gitu ya. Mencari jejak-jejaknya ya, ada ya. Maka ya kita tidak bisa kemudian menetapkan secara pasti kan gitu ya. Cuman kalau kita secara zahirnya ya harapannya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang punya andil dakwah tadi ya. Maka yaitu juga bisa disebut sebagai wali gitu ya. Orang-orang yang memang tadi terkenal dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya manusia tentunya tidaklah sempurna ya. Kalau selain Nabi Muhammad itu tidak sempurna ya. Bisa jadi ketika berdakwah pun belum sempurna, dalam artian tujuan di dalam berdakwah belum tersampaikan secara utuh ya. Karena nanti disebutkan juga bagaimana mereka berdakwah itu kan dengan cara-cara yang lembut kan gitu ya, pendekatan-pendekatan kan gitu. Bahkan bisa jadi masih tercampur dengan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang masih ada pada zaman itu. Ya, jadi bisa jadi masih belum sempurna kan gitu nggih, karena melihat kondisi kan gitu. Kondisi masyarakat pada saat itu. Maka kalaupun di situ masih ada amalan-amalan yang tercampur gitu ya, bahkan di dalamnya masih ada yang namanya
kesyirikan, maka ya kita berupaya untuk apa? Ya menyempurnakan dakwah mereka kan gitu. Kita menjadi apa? Estafetnya ya. Kita ingin memurnikan, mengembalikan ajaran itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kenapa mungkin ada orang yang menisbatkan diri mereka dengan salaf gitu ya? Salaf itu ya maksudnya generasi terdahulu gitu ya, orang-orang soleh terdahulu, alias maksudnya ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Karena memang nanti Nabi juga mengkabarkan, jadi setiap 100 tahun itu ada orang yang berupaya untuk mengembalikan ajaran Islam itu kepada yang dulu dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kan kalau ajaran itu sudah berlangsung lama itu kan biasanya kemudian ada apa? Ada yang menambahi, ada yang mengurangi. Maka ada kemudian orang yang berupaya untuk apa? Mengembalikan lagi, ya, ajaran Islam kepada yang asalnya. Ya. Dan itulah yang kemudian ya bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan agama ini ya semurni-murninya kan gitu, ya, sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan gitu ya, baik di dalam Al-Quran maupun sudah juga dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh generasi apa? Generasi awal, ya. Karena generasi awal ini kan tadi mendapatkan sanjungan dari Allah. Berarti kan mereka orang-orang yang selamat kan gitu. Maka kalau kita ingin selamat maka tirulah orang-orang yang selamat supaya kita juga selamat. Bukan meniru orang yang belum apa namanya diakui, ya. Belum diakui kebenarannya atau keselamatannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam keterangan dari hadis, ya. Jadi apa namanya? Wallahu taala alam bisawab, ya. Kita berhusnudzon mereka adalah para wali yang punya andil besar kan gitu. Walaupun memang mungkin bisa jadi di dalam berdakwah mereka belum tuntas, betul Pak. Ya. Maka ya kita punya kewajiban juga untuk tadi mengajak ya saudara-saudara kita, ya, orang-orang yang terdekat dengan kita kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan itu juga difahami dengan pemahaman yang benar gitu ya. Ya termasuk adalah pemahaman yang benar itu adalah pemahamannya mereka generasi terbaik, yaitu para sahabat. Mereka masih murni gitu ya, apa namanya, pengetahuan mereka akan syariat, ya. Ya sekali lagi juga tadi kita sebutkan mereka orang yang mengetahui langsung kan gitu, ya, bagaimana wahyu turun, ya, kejadian-kejadian, ya, yang menjadikan Nabi mendapatkan wahyu itu kan mereka mengalami, ya. Nggih, monggo. Apakah kamu itu bisa mendapat misalnya ketika ada bencana tsunami Aceh, Ya. kan ada satu masjid yang mau diri terus kemudian hancur. Dan ini kejadian ini sudah terlihat 2 kali yang sama setelah di Aceh. Yang terakhir kemarin terjadi di Sakaran. Di mana Pak? Di Sakaran. Mrebet, masya Allah. Musola yang terkira kita itu ada di sungai. Masya Allah. Pinggiran sungai. Dia untuk tidak rusak. Tidak rusak. Lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu ketika ada musibah kebakaran, itu sampai musola, musola itu berhenti apinya, tidak mengalami musola. Padahal sebelumnya musola itu terjadi dengan belasan video harus Ya. Masya Allah. apakah itu juga apakah
Iya. Nggih, Masya Allah. Matur suwun, Pak. Ya, kita menyaksikan itu ya, Bapak Ibu, seperti yang di Aceh kita lihat, ada masjid berdiri gitu ya. Kayak nggak kena tsunami, padahal samping-sampingnya sudah habis ya, rata dengan tanah ya. Atau tadi di dekat sini ya itu bunganya. Ya. Wallahu taala alam, yang sejauh yang saya ketahui yang namanya karomah itu tidak terkait dengan tempat. Jadi lebih kepada orang ya, manusia yang mendapatkan karomah. Kalau itu bisa jadi memang Allah jaga gitu ya, karena tempat itu, masjid itu selama ini diisi dengan apa namanya amal ibadah gitu ya, dan apa namanya masjid itu dibangun dengan mungkin ada orang yang wakaf kan gitu ya, supaya Allah jaga kemudian masjid itu sehingga masjid itu tetap bisa digunakan terus sehingga pahalanya mengalir kepada orang yang wakaf ya. Jadi itu ya adalah kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan bukan kepada tempat tetapi lebih kepada manusianya. Dan kalaupun tempat itu dijaga, bukan berarti kemudian menjadikan tempat itu punya itu yang kadang-kadang takutnya nanti orang menjadi salah tafsir kan gitu ya. Wah, ini masjid ini jadi dibangunnya dari apa sih ya? Semen apa gitu ya? Kok bisa kuat gitu ya diterjang tsunami ya? Kadang-kadang tadi orang yang kemudian memiliki sifat tadi berlebihan sehingga menganggap wah ini sakti ini bangunan ini atau benda ini sakti, maka ini saya simpan nanti dengan harapan ya saya juga ketimpa kesaktiannya. Ini sudah berlipat bersikap berlebihan, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat ya. Itu juga yang terjadi ketika orang umpamanya ziarah ke makam baki kan gitu ya. Makam baki kuburan yang di samping Masjid Nabawi itu ya. Ini kan meyakini ini kuburannya orang-orang soleh ini ya. Wah, punya kekuatan lebih kan gitu. Wah, ini tak ambil batunya nih disangu buat nanti ini bersikap hulu berlebih-lebih. Termasuk juga ada orang yang berani itu kiswah Ka'bah itu kemudian dipotong ya, dijadikan jima. Ini jadi kadang-kadang keyakinan seperti ini masih ada, dan itu tadi bertentangan dengan syariat ya. Ya bisa jadi, tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan kemudian kita langsung memvonis ya, tidak boleh memvonis orang yang melakukan kesyirikan langsung divonis, oh kamu ini musyrik kan gitu. Bisa jadi mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, itu yang pertama. Atau bisa jadi dia melakukan itu karena ilmu yang selama ini dia dapat ya kayak gitu kan gitu ya. Adanya meyakini kekuatan-kekuatan yang bersumber dari benda-benda mati kan gitu ya, keris ya, nanti diusap-usap, dimandiin. Ini kalau nggak dimandiin ini kualat ini. Nah, ini apa namanya? Keyakinan seperti itu kadang-kadang masih ada, dan itu kadang-kadang kiainya membiarkan itu kan gitu ya, bahkan menganggap itu bagus, itu warisan padahal itu bertentangan dengan syariat tadi. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali siapa? Allah Subhanahu. Itu termasuk akidah, tauhid ya, keimanan kepada Allah karena seperti itu ya. Allah yang mengatur, Allah yang mendatangkan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, bukan benda-benda itu. Jadi sejauh yang saya ketahui, karomah ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada manusia, orang-orang yang punya kedekatan
dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang sebetulnya nanti di dalam Al-Qur'an juga disebutkan setiap kita itu punya apa? Punya penjaga dari malaikat, ya. Al-hafidhin, ya. Nanti di dalam surat umpamanya setelah surat idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, itu nanti setelahnya nanti di sana ada, ya, at-takwir, setelah at-takwir al-anfitar, ya. Itu nanti disebutkan di situ setiap orang itu punya penjaga, ya. Ada malaikat yang menjaga, ya. Jadi kalau belum ajalnya dia meninggal, ya dia akan dihindarkan dari musibah, ya. Termasuk adalah ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dihindarkan dari musibah. Itu semuanya adalah sudah tercatat, ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Gitu nggih, Pak nggih. Jadi yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman kemudian jangan kemudian sampai orang bersikap hulu terhadap benda-benda yang tadi, ya. Ternyata tidak ikut hancur gitu, ya. Ya. Masih ada waktu, ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan, ya. Poin yang kelima. Tidak meminta ruqyah, ya. Ini yang di dalam hadis yang terakhir kita kaji gitu nggih. Tentang 70.000 orang yang akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Di antaranya sifat mereka adalah tidak meminta ruqyah, ya. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang panas, atau disebutnya adalah apa? Kai, ya. La yastarkun, ya, kai. Itu pengobatan dengan benda panas, ya. Dan tidak melakukan tatoyur, ya. Alias menganggap sial gitu, ya, dengan sesuatu, ya. Sesuatu itu bisa manusia, bisa hewan, atau bisa benda, kan gitu, ya. Atau angka tertentu, atau waktu tertentu, ya, hari tertentu, bulan tertentu, ya. Ini yang disebut dengan tatoyur, ya. Tatoyur, atau mungkin istilah yang lebih familiar di antara kita adalah istilah seperti khurafat. Terus apa lagi? Tahayul, ya. Khurafat, tahayul itu sebetulnya akarnya dari tadi tatoyur tadi, ya. Menganggap sial, ya, akan sesuatu hal, ya. Maka orang yang tadi tidak minta untuk diruqyah, ya, tidak minta untuk diobati dengan benda panas, dan tidak melakukan tatoyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Makanya orang yang meninggalkan tadi 3 hal ini maka mendapatkan keutamaan, ya. Nabi mengabarkan termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan nanti dijelaskan lagi oleh para ulama. Jadi hadis ini tidak kemudian membatasi hanya 70.000 ini. Bahkan nanti di hadis yang lain disebutkan dari setiap 1.000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi, ya. Jadi dari setiap 1.000 ada 70.000 lagi orang yang punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian nanti ditambahkan di dalam hadis itu juga Allah mengambil gitu, ya, orang-orang, ya, dengan nanti di dalam hadisnya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan banyak jumlahnya, kan gitu, ya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi memang
70.000 ini bukan angka yang istilahnya membatasi, tetapi masih berlipat-lipat lagi ya. Tetapi juga ini menunjukkan akan 3 sifat tadi, alias tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan benda panas, besi panas ya. Besi panas ya. Yang ketiga adalah tidak bertatayur. Ini menunjukkan nanti kuatnya tawakalnya ya, bersandarnya orang itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kemurnian dari tauhid. Walaupun memang nanti kalau kita membahas lebih jauh lagi tentang ruqyah tadi, meminta ruqyah, itu memang ada juga yang berpendapat sebetulnya meminta ruqyah itu boleh ya, dalam artian tidak mengurangi keutamaan dari tauhid, itu juga ada ya. Karena nanti kenapa seperti itu, ada juga yang memaknai ruqyah itu ada 2 ya. Yang dilarang itu adalah ruqyah yang ghairu syar'i. Mungkin pernah kita jelaskan ya, ada ruqyah ada 2. Ruqyah syar'i itu artinya orang membacakan ya ke yang sakit itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan doa-doa ya. Kalau yang ghairu syar'i ini adalah dengan ucapan-ucapan yang enggak ada maknanya kan gitu ya. Qomat kamit ya, atau mantra-mantra yang bisa jadi itu di dalamnya ada isti'anah, meminta pertolongan kepada jin, maka ini hal yang dilarang. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada nanti mendapati pendapat yang lain, tetapi kalau di dalam kitab ini bagaimana 3 sifat ini adalah sebagai kekhususan ya, menunjukkan kemurnian dari tauhid, yaitu tidak meminta untuk diruqyah. Kalau meruqyah itu enggak ada masalah, tetapi yang menjadi mengurangi kemurnian atau mengurangi bentuk tawakalnya kepada Allah adalah dia meminta untuk diruqyah. Terus gimana yang baiknya? Ya dia meruqyah diri sendiri tanpa harus meminta kepada orang lain, karena dia yakin yang menyembuhkan itu bukan orang, tetapi adalah apa? Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk meruqyah ya, berobat dengan ruqyah, dan itu dicontohkan oleh Nabi, maka ini menjadi sebab kan gitu ya. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi tetap bukan kemudian kita bersandar kepada ruqyah, bacaan ruqyahnya bukan, tetapi adalah kita menyandarkan bahwasanya yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Ini sebagai sebab. Ya sama juga orang makan minum obat, nun sewu ya, orang berobat nggak boleh kemudian dia bersandar, oh ini obat ini yang ini nggak boleh ya. Tetapi tetap ini hanya wasilah usaha kita untuk sehat, dan tetap yang meyakini bahwa kita meyakini bahwasanya yang memberi kesembuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada orang yang minum obat yang sakitnya sama, obatnya sama, tapi yang satu sembuh, yang satu malah tambah. Ya ada. Jadi jangan tergantung dengan sebab, tergantungnya adalah kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima nggih. 3 hal ini adalah menunjukkan kemurnian dari tauhid ya, dan itu menunjukkan kuatnya ya seseorang itu bertawakal kepada Allah, menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama nun saya Bapak Ibu ya, sama juga orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Jangan kemudian menggantungkan, wah, kerja saya ini yang kemudian mendatangkan rizki, bukan. Tetapi itu hanya sebatas apa? Wasilah, sebab ya. Kita diperintahkan untuk beramal, adapun yang memberikan rizki, yang kemudian memberikan kita banyak rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu-ibu juga seperti itu. Jangan kemudian menggantungkan kepada, wah ini rizki ya bapaknya kan gitu ya.
Yang kerja kan yang bapaknya. Ya walaupun yang perempuan juga apa? Sama, ada yang kerja. Tapi itu yakini itu adalah sebatas apa? Sebab amal, karena memang kita diperintahkan untuk berusaha beramal sebaik mungkin, tetapi tetap kita bersandar bahwasanya yang memberikan rizki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita belajar tauhid, ya. Bagaimana Allah itu huwa ar-razzaq, ya, yang memberi maha pemberi rizki. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin, adapun hasilnya kita pasrahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu taala alam bisawab. Itu nggih yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini, berarti nambah 1 poin ya. Poin yang kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, masih sama. Ada kaitannya dengan tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.